semuanya. Perkenalkan, nama saya Lorenzari Stompul dengan NIM C1C025130. Kali ini saya akan mempresentasikan materi KUP, hak dan kewajiban wajib pajak, serta Fiskus, NPWP, dan NPPKP. Latar belakang masalah. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP merupakan landasan hukum yang mengatur pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia seperti pendaftaran wajib pajak, pembayaran dan pelaporan pajak, pemeriksaan, serta penetapan sanksi. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak menjadi penting. Kewajiban wajib pajak dalam pelaksanaan, Fiskus berperan memberikan pelayanan, pengawasan, dan penegak hukum perpajakan. Setiap wajib pajak juga diwajibkan memiliki NPWP sebagai identitas perpajakan, serta NPPKP bagi pengusaha yang memiliki syarat sebagai pengusaha kena pajak, sehingga keduanya mendukung tertibnya administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak. Pengertian KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP merupakan landasan hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penyelesaian sengketa. KUP berfungsi sebagai pedoman administrasi perpajakan yang memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Undang-undang ini tidak mengatur jenis pajak secara khusus, tetapi menjadi kerangka prosedur bagi pelaksanaan peraturan pajak material seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Selain itu, KUP juga memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan guna mencegah penghindaran dan penggelapan pajak, sehingga pelaksanaan perpajakan dapat berjalan secara adil, tertib, dan efektif, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. KUP mengatur 1. Pendaftaran cara memperoleh NPWP atau NPPKP. 2. Pelaporan, prosedur pengisian dan pengajuan formulir surat pemberitahuan pajak atau SPT. 3. Pembayaran, waktu dan cara pembayaran pajak. 4. Pengawasan, yaitu prosedur audit oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, penegakan hukum, yaitu peraturan mengenai sanksi administratif, denda atau bunga, dan sanksi pidana atas pelanggaran. Kewajiban wajib pajak, yaitu mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak, melaporkan usaha ke Direktorat Jenderal Pajak, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan, membayar atau menyetor pajak, mematuhi pemeriksaan pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, membuat faktur pajak, membayar bea materi. Hak wajib pajak. Yang pertama, hak mengajukan keberatan. Selanjutnya, hak mendapatkan pajak yang ditanggung pemerintah, hak memperpanjang waktu penyampaian SPT, hak memperbaiki SPT, hak mengajukan keberatan. Selanjutnya, hak mengajukan banding, hak memperoleh imbalan bunga, hak atas kerahasiaan data, hak menunda pelaporan SPT tahunan, hak mengajukan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Kewajiban Fiskus, kewajiban membina wajib pajak, kewajiban melaksanakan putusan pengadilan, kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, kewajiban menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Hak Fiskus, hak untuk menerbitkan NPWP, hak untuk melakukan pencegahan, hak
berwenang untuk menertibkan surat tagihan pajak, hak untuk melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Hak untuk melakukan penyidikan terhadap wajib pajak, hak untuk menerbitkan surat paksa serta melakukan penyitaan, hak untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi. Selanjutnya ada NPWP. NPWP adalah alat administrasi di bidang perpajakan yang digunakan untuk membedakan satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. NPWP adalah nomor identifikasi yang diterbitkan kepada wajib pajak sebagai bukti identitas dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Fungsi NPWP yaitu yang pertama, mengidentifikasi pihak yang wajib membayar pajak, menjaga ketertiban dalam proses pembayaran pajak, dan memfasilitasi pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, digunakan dalam berbagai kegiatan administratif lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, berfungsi sebagai persyaratan untuk memperoleh layanan dari lembaga tertentu. Selanjutnya adalah persyaratan memperoleh NPWP. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Jika seseorang yang tidak diwajibkan memiliki NPWP tidak mendaftar ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang sesuai dengan tempat tinggal atau tempat usahanya. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara ex officio. Persyaratan memperoleh NPWP yang pertama, wajib pajak perorangan. Wajib pajak badan diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi identitas usaha. Bagi bendahara, wajib dilampirkan fotokopi identitas pribadi. Selanjutnya NPPKP. Nomor pendaftaran pengusaha kena pajak atau NPPKP adalah nomor identifikasi resmi pajak DP atau DJP kepada pengusaha baik perorangan maupun badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Fungsi NPPKP sebagai identitas resmi pengusaha kena pajak, sebagai dasar pemungutan PPN dan PPNBM, sebagai syarat pembuatan faktur pajak, sebagai sarana pelaporan pajak. Prosedur pendaftaran NPPKP. Setiap wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai, Direktorat Jenderal Pajak sesuai wilayah tempat tinggal atau domisili serta tempat kegiatan usaha untuk didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak. Kedua, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan tempat pendaftaran atau pelaporan kegiatan usaha serta menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menangani pendaftaran bagi wajib pajak tertentu. Yang terakhir, pelaporan usaha untuk penetapan sebagai pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lambat 1 bulan sejak kegiatan usaha dimulai. Kesimpulannya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP merupakan landasan hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran pajak, hingga pengawasan dan penegakan hukum. KUP berfungsi sebagai pedoman administratif yang menciptakan sistem pemungutan pajak yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi negara maupun wajib pajak. Dalam sistem ini terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak serta fiskus, di mana wajib pajak berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sekaligus memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan mengajukan keberatan. Sementara fiskus berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan tetap menjaga kerahasiaan data. Selain itu, identitas perpajakan seperti NPWP dan NPPKP berperan penting dalam mendukung tertib administrasi dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.